narasi yang dibuat oleh pemerintah atau siapapun, angan-angan atau harapan yang akan dibuat, kita bodo amat. Punya anggaran tapi nggak tahu harus ngapain. Akhirnya manusia merubah mindset anak-anak kita, khususnya di kreativitas ini sangat-sangat penting. Sekarang ini budaya kita Kutai harus, tapi akan hilang ketika itu tidak diasah atau tidak dipergunakan. Ya baiklah, hadirin semuanya, malam ini kita ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Silakan nanti mau bertanya tentang apa saja yang ada dibicarakan di sini, tentunya akan menambah suasana atau timbal balik yang luar biasa. Tema malam hari ini adalah tentang menumbuh kembangkan kreativitas anak melalui seni dan budaya tradisi. Assalamualaikum Pak Kusrani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ke Busu Topik. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Apa kabar Mas Haji? Baik ya, sehat ya. Oke. Ke Busu Kusrani, kaitannya menumbuh kembangkan nih anak-anak, kaitannya dengan seni dan budaya tradisi ini nggak mudah. Pertama sebelum ada pertanyaan, apa sih, ada alasan apa nih? Kenapa sih harus ditumbuh kembangkan seni budaya etam sorang nih Pak? Apa alasannya nih Pak? Ya, terima kasih. Kenalkan, nama saya tadi perkenalkan yaitu Busu Kusrani. Kebetulan saya bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Temanya itu hari ini saya bangga mengangkat tema itu, kreativitas siswa kita, karena kebetulan juga saya Dinas Pendidikan yaitu menangani peserta didik yaitu untuk pembangunan karakter. Nah di sini kita akan memperkenalkan kepada masyarakat kita, khususnya generasi penerus kita, anak-anak kita mulai dari SD, kalau bahkan kita dari PAUD, SD, SMP, karena kebetulan kewenangan kita hanya sampai di SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara itu yang menangani. Alhamdulillah kita namanya membentuk karakter siswa itu, manusia merubah mindset anak-anak kita, khususnya di kreativitas ini sangat-sangat penting. Sekarang ini budaya kita Kutai harus, apalagi sekarang ini dengan adanya kurikulum merdeka, kami dari Dinas Pendidikan itu sangat mendukung sekali, yaitu ada juga ya seni budaya yang itu yang akan ditumbuh kembangkan lewat sekolah. Nah kita intinya yaitu membentuk karakter siswa yang ada, karena membentuk karakter ini tidak mudah, tidak membalik membangun gedung mungkin 3 bulan sudah bisa terbentuk, tetapi kalau membentuk karakter itu melalui prosesnya panjang ya. Tadi mulai dari rekan-rekan guru itu yang istilahnya guru mulai dari menumbuhkan kembangkan itu sudah kita menanamkan. Anak saja sekarang ini anak lebih senang ke gadget daripada misalnya kita kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi di sekolah kita banyak guru-guru yang sudah misalnya yang punya talenta seni dan budaya itu, maka melalui masuknya lewat itu. Maka saya melihat di Instagram kita ya, ekspresi budaya ini luar biasa. Saya berharap ini kalau perlu anak-anak kita dijadwalkan, kalau bisa dijadwalkan. Siap, ya. Siap. Makasih Pak Kusrani, artinya dari pemerintah sendiri sudah melakukan pembinaan juga ya. Siap, ya. Nah sudah. Berbicara budaya kan luas nih. Ya. Nah seni tradisi sendiri saat ini apa yang sudah dijalankan di dinas melalui sekolah-sekolah itu apa Pak? Ya, terima kasih. Seni kita ya tadi kebetulan misalnya bukan kebetulan Dinas Pendidikan itu kita sudah ada namanya FL2SN. Itu festival siswa seni siswa nasional. Itu berjenjang. Jadi mulai dari istilahnya SD, SMP, baik tingkat kabupaten kita sudah mengakomodir tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Tapi untuk saat ini kita sebelum sesudah COVID kemarin, sebelum COVID kita sampai pelaksana sampai tingkat provinsi segala macam. Nah, berapa tahun ini kita masih daring. Tapi alhamdulillah kalau untuk Dinas Pendidikan Kabupaten
Kutai Kartanegara itu sudah berjalan berapa tahun yang lalu, misalnya seperti 2002, 2023. Di sana kebetulan di saya itu namanya ada satu kegiatan namanya minat bakat. Minat bakat siswa itulah yang mengakomodir kegiatan yang ada di lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi itu berjalan Pak, setiap tahun itu berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan ke nasional. Ya, luar biasa Bu Su. Nanti simpan dulu, nanti siap. ditambahi lagi Iya. ke Bu Su Taufik. Bu Su Taufik, kaitannya kegiatan terbuka seperti ini, ruang terbuka, kemudian mengekspresikan apa yang kita miliki, sudut pandang dari ekonomi tentunya ada. Apa pendapat Bu Su? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Busu Upik. Saya Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, jabatan yang baru saya emban sekitar setengah tahun ini. Saya sepertinya lost contact ini karena saya pernah diundang di sini dalam rangka ekonomi kreatif. Malam ini konteksnya kreatif seni dan budaya. Jadi ya nggak apa-apa. Mirip-mirip lah ya. Mirip lah. Mohon maaf sebelumnya pada saat jadwal saya tidak bisa hadir di sini. Jadi satu kata kreatif. Kreatif itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebaruan. Kebaruan itu atau gagasan, ide dan atau sebuah produk yang baru, tapi tidak menghilangkan keaslian dan kepantasan. Asli dan pantas. Nah, di dunia birokrasi kreatif ini dikenal dengan satu, kalau orang yang kreatif itu masuk kategori talent. Talent itu, talenta itu adalah bawaan dari lahir, sebuah bakat yang dibawa dari lahirnya, tapi akan hilang ketika itu tidak diasah atau tidak dipergunakan. Artinya satu, lingkungan yang mempengaruhinya. Nah yang kedua, kalau sekarang ini disebut juga dengan inovasi. Nah inovasi itu baik di pemerintah maupun di swasta itu diperlukan karena saat ini era digital, revolusi industri, kemudian generasi Gen Z ini persaingannya sangat ketat di kreativitas itu. Jadi kalau saya melihat dari kegiatan ini adalah sebuah bentuk kreativitas yang nantinya kita harapkan berkolaborasi dengan menumbuh kembangkan. Nah, jadi ada dua kata, menumbuhkan, tumbuh dulu, setelah itu dikembangkan. Dalam hal ini sesuai dengan konteks pertanyaan dengan ekonomi. Sekarang ini ekonomi saja sudah kita bicara dengan ekonomi kreatif. Jadi tidak hanya misalnya dagang di pasar, ada kreatifnya, dia dagang melalui online. Kemudian dulu memasarkan produk itu melalui iklan-iklan di TV atau pasang pelang-pelang nama. Sekarang sudah masuk ke dunia sosial media. Nah, jadi itu bentuk kreativitas dalam rangka persaingan usaha. Nah, ini yang kita minta. Ya, bukan kita minta, kita ingin tumbuh kembangkan kepada sektor-sektor usaha ekonomi mikro kita. Jadi karena dengan kreativitas tadi, inovasi tadi akan membantu mereka dalam menjalankan usahanya. Nah, kemudian jika berhasil akan berubah dari mikro menjadi kecil, usaha kecil. Ya. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Kayaknya menarik ketika ada sebuah talenta, kemudian ada ekspresi, kemudian juga ruang terbuka seperti ini sehingga menimbulkan sebuah kegiatan yang secara nggak langsung ada transaksi. Artinya positif Pak ya? Artinya ini yang hal yang seharusnya dimunculkan di tiap kota, karena hal-hal yang seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam arti masyarakat butuh hiburan. Nah, dalam hal ini kan kita melestarikan seni nih, seni budaya kita jangan sampai tenggelam, jangan sampai kami kehilangan jati diri kita, apalagi
ada isu-isu IKN. Nah, saya sempat bertanya, IKN itu nanti mau diisi dengan seni budaya apa? Apakah ada seni budaya baru yang akan berlaku di sini? Tentunya kan tidak. Kita satu, jangan sampai kita tergerus oleh seni budaya yang lain, kita aktifkan, kita kreatifkan dengan hal-hal seperti ini. Karena tadi anak-anak tadi yang mempunyai talenta-talenta, jika tidak diberi ruang dan waktu yang tepat dalam lingkungan baik keluarga maupun sekolah, talentanya itu akan hilang. Misalnya anak ini suka puisi misalnya, tapi di keluarganya itu tidak menghargai puisi. Akhirnya anak itu di mana dia mengembangkannya? Akhirnya akan hilang. Jadi ada hal-hal seperti itu yang perlu orang tua ketahui, ya tentunya yang bernilai positif ya. Jangan misalnya hobinya itu menguntil barang orang dilestarikan, kan tidak. Makanya ada kreativitas itu tidak menghilangkan keaslian dan nilai-nilai kepantasan, norma-norma sosial, budaya maupun agama. Baik, terima kasih Bu Su. Disimpan dulu, nanti lanjutannya ke Mas Oji. Mas Oji, sebagai pelaku seni tentunya kan banyak hal yang kompleks lah ya. Salah satunya mungkin ya bahasanya itu tidak terlalu menjanjikan lah buat sebagian orang menyampaikan seperti itu. Kaitannya pembinaan sejak dini, kemudian menengah dan dewasa. Apa sih yang kurang sehingga anggapan itu dianggap rata-rata benar? Seperti itu Mas Oji. Ya sebenarnya sejauh ini karena juga background saya selain bermain dengan teman-teman Olah Gubang, saya juga backgroundnya guru Pak di SMA Negeri Tenggarong. Gurunya bahasa Inggris, tapi ngajarnya ekstrakurikuler musik tradisional hampir 14 tahun Pak. Dari lulus SMA sampai sekarang mengajari adik-adik. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita bicara, kita bedah, kita kupas tuh Mas Hardi, seperti apa sebenarnya sampai sekarang. Kalau saya selaku pelakunya sudah bodo amat, kita yang penting action aja dah. Kita berbuat, berkarya, tinggal mereka saja yang memikirkan dan melihatnya. Tapi sampai situ juga sebenarnya nggak cukup Mas Hardi. Kita sudah berbuat, tapi kita juga tidak membangun relasi. Ini juga tidak akan menjadi apa-apa. Akhirnya kasihan dengan teman-teman yang sudah mewakafkan waktunya, pikirannya untuk berkarya, untuk berkontribusi. Bahkan teman-teman background kawan-kawan Olah Gubang juga rata-rata pengajar ekskul. Kita masuk ke sekolah, ada yang ngajar di SD, SMP, SMA, bahkan ada yang ngajar di perguruan tinggi. Pernah juga ngajari ibu-ibu polwan, ibu-ibu istri tentara, sampai guru-guru juga kita ajarin, guru-guru TK untuk mengenalkan dan kita bergerak untuk mengedukasi teman-teman untuk bergerak. Masalah bicara sampai masalah kesejahteraan dan sebagainya, ini tinggal pada awalnya mungkin beberapa tahun yang lalu kita bodo amat lah dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau siapapun, angan-angan atau harapannya akan dibuat, kita bodo amat. Tapi sekarang sepertinya kita memang harus jemput bola. Mungkin bahasa saya sebagai pelaku mungkin aja mereka itu kebingungan, punya anggaran tapi nggak tahu harus ngapain. Akhirnya yang efektif yang seperti apa, akhirnya kita harus jemput bola. Alhamdulillah teman-teman Olah Gubang kemarin menggelar salah satu festival musik tradisi di akhir tahun, Swanantara Tradisional Musik Festival. Itu skala Kalimantan Pak, alhamdulillah. Dan itu langsung di support langsung kementerian. Iya, artinya di sini no problem ya, nggak ada masalah. Yang penting ada komunikasi. Betul. Ya. Oke Mas Oji, terima kasih. Disimpan lagi ya. Siap. Gus Randi. So, kaitannya juga tadi pembinaan, pembentukan karakter dan sebagainya, kaitannya dengan anak-anak. Sejauh ini ada nggak hambatan tentang pembelajaran di sekolah-sekolah itu, bahwa anak itu kendalanya ketika tentang tradisi menolak atau gimana? Ya, terima kasih. Memang di sekolah-sekolah masih kegiatan sifatnya kegiatan itu kan hanya berupa ekskul, bukan wajib. Jadi ruang waktu mereka itu sedikit gitu, ruang waktunya sedikit. Tapi dengan adanya Keluarga Merdeka ini, kita sudah ada ruang waktunya yang ditempatkan. Tapi hanya tinggal pengaturan jadwal dan pengaturan jadwal di sekolah itu.
Kalau hambatan yang di sekolah sebenarnya kepala sekolah itu sangat mendukung Pak, sangat mendukung sekali kegiatan ini. Eskul yang khususnya di bidang seni budaya ini dalam bentuk karakter siswa itu tadi. Kita berharap juga ya istilahnya sekarang ini sekolah mungkin bisa melalui anggaran dana bos, misalnya bisa. Tapi ya tadi kadang-kadang tidak semua kepala sekolah juga yang memiliki apa adanya kepaham. Kadang-kadang kan manusia ini ada yang hobinya bola, olahraga saja yang ditonjolkan. Ada juga yang sifatnya misalnya hanya seni, nah muncullah seninya. Jadi tergantung pimpinan ke pimpinannya masing-masing yang ada. Tapi saya yakin dan percaya seperti tadi Pak Oji ya, yang di SMA 2 Tenggarong ya, Busu ya, terima kasih. Ya Busu ya tadi. Saya melihat memang luar biasa kalau di SMA 2. Kita berharap tadi sudah ada gerakan beliau, besok tadi melaksanakan jemput bola. Kita berharap karena memang itu SMA di bawah provinsi, kami berharap juga ingin jemput bolanya ke SMP. Misalnya seperti di sini kita sudah ada Bu Lisnawati misalnya di Dinas Pendidikan itu Pak. Tinggal kita sebenarnya tidak perlu bersurat pun, komunikasi seperti ini sudah bisa. Sebenarnya, tapi alangkah baiknya kita regulasi yang ada kita dibuat jadwal, apalagi ditampilkan anak-anak kita di sini misalnya kan. Nah kalaunya ini ya istilahnya kalau saya sih berharap kegiatan ini jangan sampai di sini saja. Ya tadi apa dikatakan Pak Taufik ya, karena kita menghadapi EKN ini nanti budaya ini apakah tergeser? Ya budaya Kutai ini luar biasa. Sudah sampai tadi penyair kita sudah sampai ke Malaysia malahan ya kan, penyairnya gitu, nah terutama untuk beliau. Jadi luar biasa sebenarnya Kutai ini. Kenapa? Saya pernah membawa anak-anak juga ke Jawa, istilahnya ke Semarang. Pernah waktu itu membawa FL2SN kita di sana tampil luar biasa. Anak kita tidak kalah juga tampil di sana. Ya, istilahnya kita tetap membawa tradisi kita. Karena di khususnya FL2SN itu dia punya tema, ada tema yang dimunculkan di dalam misalnya tari. Nah tarian itu ada temanya apa, tentang bermain atau tentang saling persahabatan di situ. Itu tema ada tentang lingkungan dan sebagainya. Jadi tari istilahnya tari-tari itu bisa ditampilkan, bisa juga nanti di sini. Tidak masalah misalnya apa. Tapi ya tadi bahasa saya jangan sampai di sini. Kami berharap khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita itu sangat mendukung kegiatan ini. Ya nanti mohon misalnya kalau ada waktu Pak Kadis kami diundang di sini ya, biar bisa menjelaskan seluas-luasnya misalnya tentang kebudayaan di Kutai Kartanegara ini. Terima kasih. Artinya ketika disampaikan Pak Kusrani kegiatan dari sekolah-sekolah itu sudah katakanlah dianjurkan Pak ya, untuk muatan lokal tadi lebih diperhatikan. Ya. Artinya bisa dong dijadwalkan nanti mungkin di setiap minggunya di setiap sekolah itu untuk hadir di sini. Bisa Pak ya. Bisa. Insyaallah. Amin, alhamdulillah. Ya, artinya ya tadi saya katakan kan bukan hanya musik, tadi kan sudah bagus diselingi mungkin ada tarian misalnya kan. Gak apa-apa, tampil insya Allah sekolah mungkin bisa menganggarkan lewat dana bosnya yang ada untuk ya kadang-kadang kan anak-anak kita tidak begitu menuntut juga transportasinya ke sini misalnya kan, atau kalau SMA kan punya kendaraan operasional, kalau SMP kan belum punya ya seperti itu. Nah jadi mungkin nanti ada, karena kita komunikasi. Bahkan komunitas ini kami anjurkan juga kalau misalnya kebetulan kami itu kalau di SMP saya bidangnya SMP itu ada MKKS. Di MKKS itu ada pertemuan sebulan sekali. Iya. Boleh nanti kalau misalnya mau menyampaikan ini, boleh. Misalnya kita minta waktu di waktu itu apa sih tujuannya yang ekspresi ini. Iya. Nah, jadi tambah kuat, tambah bagus, tambah mungkin lebih luas lagi nantinya. Boleh, kami siap aja Pak. Ya. Terima kasih Su ya. Ya, terima kasih. Ke Bu Sutopik. Tentunya dari Disberdakop Koperasi UKM. UKM. Koperasi dan UKM. Mohon maaf nih. Koperasi dan UKM. Kita diceraikan, Pak. Diceraikan ya? Ya. Dari UKM sendiri dan koperasi ya, Pak ya. Melihat kegiatan ini kan ada
peluang, katakanlah peluang untuk ada perputaran ekonomi. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Dinas UMKM dan Koperasi Pak nantinya ke depan? Kasih Pak. Nah jadi memang semua talent lah gitu ya, talent itu harus punya pentas. Nah, tadi sebelum pertanyaan ini adalah mengenai seni yang diajarkan di sekolah sesuai kewenangannya SD SMP. Kan pentas kita ini kan terbatas, biasanya ada event-event tertentu. Kalau ini kan eventnya tiap minggu insya Allah ya, kalau tidak hujan saja. Nah mereka itu butuh pentas untuk mengajarkan mereka bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Nah demikian juga dengan kami juga butuh pentas nih kepada UKM-UKM yang ada, karena diharapkan dari pentas-pentas itu akan terjadi transaksi yang sekarang ini sudah dipindah sampai ke transaksi digital dan sebagainya. Nah, jadi hal ini sangat positif sekali, kita bisa mengundang atau menyampaikan, karena memang tugas Setam ini kan menyiapkan pentas nih. Pemerintah atau komunitas ini bukan pemerintah, ini komunitas yang bekerja sama dengan pemerintah memanfaatkan bangunannya, menyiapkan pentas. Nah, etam nyuruh sini jualan. Bukalah event situ, aku sini jualan kan terserah sida kan. Tapi etam menyiapkan, tugas etam itu, tugas kami. Pemerintah itu di situ ada kolaborasi antara komunitas seni budaya dengan pemerintah dalam hal ini sarana prasarananya. Kita untuk meningkatkan omsetnya silahkan di situ. Hubungi panitianya. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang sudah disiapkan oleh komunitas ya, seperti kemasannya harus ramah lingkungan, kemudian diminta dalam hal ini penjajahnya itu memunculkan nilai seni pakaiannya dan sebagainya. Jadi kami sangat apresiasi sekali dengan hal ini. Ke depannya akan kami sampaikan. Cuma ya tadi masyarakat etam ini kan UKM etam ini kan kadang kedodongan kahnya atau ini kurang informasi mungkin. Nah, jadi tahu juga etam ini cukup aja dah. Nah itu sih kadang-kadang etam kuta ini kadang-kadang cukup aja yang ada dah. Jadi sebenarnya ya di Bapak juga, tapi bagi yang ingin memanfaatkan fasilitas atau event ini ya silahkan akan berikan informasi dan dukungan. Ya, kalau kaitannya pembinaan tegak Bah, maksudnya UMKM sendiri katakanlah ini kan ya mungkin dari pembinaan, maksudnya UMKM-nya yang jualan itu seperti apa bentuknya? Ya, kalau kami kan tentunya yang sudah kami lakukan adalah dagangan sida itu harus sudah ada nomor induk berusahanya. Nah, nomor induk berusaha ini itu syaratnya macam-macam nih. Nah, jadi karena terutama untuk produk makanan itu harus sesuai dengan produk industri rumah tangga, aman dimakan. Nah, itu ada caranya, ada sertifikasi oleh dinas terkait terhadap produk itu bahwa ini ramah atau layak untuk dikonsumsi. Nah itu, NIP itu adalah sertifikat akhir untuk SIDA melakukan transaksi perbankan atau transaksi kerjasama yang lain. Nah jadi itu sudah dilakukan pembinaan. Jangan sampai produk-produk makanan ini ya seperti Bu Suku Sandi katakan, pewarnanya ternyata pewarna batik yang dipakai. Waduh, khususnya jadi bercak-bercak nih tidak batik juga kan ya. Nah itu yang sudah kami lakukan bekerjasama dengan instansi yang menanganinya. Baik, mudah-mudahan ke depan UMKM kita di sini tambah ramai ya. Amin, amin. Kemudian ada perputaran yang luar biasa sehingga membawa kesejahteraan tadi. Memang ini kan masih baru ya. Masih baru ya. Saya ingat sekali. Nah tentunya kami juga akan mensosialisasikannya secara ini masih wait and see nih si Dani kan udah di Banda Hijau ada tuh di situ. Tapi ya mungkin ada aja sih Dani kan UKM itu kan tidak hanya yang
ini yang seperti makanan kecil bunyi orang Jawa, pentol itu kan masuk Iya, UKM tuh kan. masuk UKM bisa. Namun saya tuh istilahkan usaha kecil-kecilan mahal. Tapi kali selalu kan banyak juga kan. Nah itu punya pentolnya 2 juta buting leh. Botonya bawah. Oke, makasih Bu Su. Ya Mas Oci, Mas Oci. Ya Mas. Pelaku ini kan kebanyakan down mentalnya ketika lama nggak manggung, kemudian udah latihan tiap hari, tahu-tahu nggak ada panggungnya, tahu-tahu nggak ada panggungnya. Tempat ini salah satu ruang terbuka yang disediakan oleh pemerintah, yang ini fasilitas pemerintah, kemudian bersama komunitas memanfaatkan tempat ini. Bagaimana pendapatnya dari Mas Oji? Ya sebenarnya waktu pertama mulai sudah ada kegiatan, beberapa kali juga saya sudah diinformasikan untuk bisa berkolaborasi di sini. Ini sebenarnya yang paling utama sebagai pelaku, kita dikumpulkan dengan para pelaku itu biasanya memang di panggung untuk bertemu, untuk sekedar ngopi, sowan dan sebagainya, untuk ketemu Pak Kardi, teman-teman seniman yang lain, ada Arif, ada Rapid, Bu Alma, Cuno dan sebagainya, teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Itu memang pertemuan kita itu atau pestanya kita itu ya ketika memang ada pertunjukan. Pestanya UMKM juga bergabung biasanya ketika ada pertunjukan. Itu biasanya memang tidak pernah terpisah, benar yang disampaikan dengan Bu Subik tadi. Artinya dengan adanya fasilitas ini pemerintah sudah memberikan ruang untuk kita mengeksplorasi, tidak usah harus kita itu membuat panggung yang besar atau mengeluarkan dana harus menyewa izin dan sebagainya. Sebenarnya di luar kota yang besar pun tempat-tempat taman yang seperti ini kan pada akhirnya kan menjadi ramai. Yang penting istiqomah, ya kan Pak? Dan mudah-mudahan tidak ada tercampur apapun di dalamnya selama bergerakan untuk digerakkan bahwa taman ini akan diramaikan dan menjadi salah satu pusat kebudayaan Kutai Kartanegara. Namun orang luar datang ke Tenggarong, namun dengari musik-musik tradisional, tari tradisional dan sebagainya, datang aja langsung ke Taman Titik Nol. Bahasanya kita kan udah bisa nyampaikan ke kawan-kawan di luar itu kayak itu. Ini juga salah satunya kenapa Ulah Gubang, Mas Hardi dan Busu menyempatkan waktu di awal tahun nih kita segerakan. Padahal baru beberapa malam yang lalu nih ada teman-teman, ada adik saya yang bertemu Mas Hardi, coba ketemu dengan penyelenggara atau yang teman-teman komunitas yang ngurusin di sini, coba kita bisa berpartisipasi, apa yang bisa kita kolaborasikan kita akan partisipasi. Dan juga memang kita punya program mengalunkan alunan Kutai di beberapa tempat Pak, salah satunya terus kafe-kafe di mana biasanya kafe-kafe kan orang mutar lagu pop, lagu-lagu galau yang melankolis dan sebagainya. Kita akan coba masuk-masuknya itu Pak untuk bisa mendengarkan lagu-lagu Kutai. Ini yang kita tabrak, dan alhamdulillah Pak apresiasinya luar biasa. Mereka yang awalnya hanya tahu lagu Buah Bolo, Buah Ara, Begenjo, itu mah diulang. Kita lantunkan Pak lagu-lagu yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan kita ketemu lagu-lagu yang dah lawas benih. Intronya itu mah diulang-ulang, masih kita cover ulang lagi dan kita dengarkan lagi. Jadi lagu penye itu kan mah Pak ya. Luar biasa, saya apresiasi Mas Adi. Mudah-mudahan yang ngurusi taman untuk bisa mengadakan apresiasi ini juga ekspresi budaya ini ya disehatkan. Benar kata Busu tadi, mudah-mudahan sampai sini mah itu yang paling berat tuh Pak. Ketika ada pernyataan itu mudah-mudahan yang sampai sini mah. Dia kan tiba-tiba ada taman baru lagi, molah lagi ya acara ekspresi apa lagi misalnya. Mudah-mudahan nih tetap bertahan dan banyak lagi kawan-kawan yang untuk bisa berkontribusi. Sebenarnya bukan hanya untuk kontribusi, Etang bisa berkumpulan, kita bisa berkesahan, saya berketemu dan sebagainya. Tadi itu beberapa saya jalan-jalan ketemu dengan lawas, ketemu tadi berkat adanya ruang ini. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat ekspresi budaya dan semua orang yang mau meluangkan waktunya untuk menafkahkan dirinya untuk berkontribusi mengumpulkan Etam, tuh pahalanya luar biasa. Tepuk tangan Pak Hardi. Segalanya dah. Ya, karena ini waktu, ada mau disampaikan lagi? Ya sedikit Pak. Ya. Jadi memang ini kan kaitannya Etam ini dengan potensi wisata ya. Ini kan jadi wadah wisata yang dia akan terjadi transaksi ekonomi. Nah salah satu kelemahannya adalah tadi satu istiqomah ya. Kadang-kadang ya ada masalah internal dan sebagainya, atau misalnya sampai diracuni oleh hal-hal di luar dari seni ya kan. Nah yang kedua adalah satu mempertahankan Mas Hadi, karena banyak saya pernah ikut kan pendidikan pariwisataan dan saya cermati beberapa
tempat wisata atau kegiatan-kegiatan yang TGI ini hilang. Karena apa? Satu, inya TGI itu mah. Contoh nih misalnya yang ini yang lagi rame tak akhir nih kan yang Pela nih. Oh rame nih ke situ dia. Sebelumnya kan ada yang di seberang tuh apa yang Taman Gubang ya situ. Nah, Taman Gubang tuh ya. Rame kan awalnya kan hilang. Habis itu Gedang Ipil, habis itu ada yang di Bang Jaong dan sebagainya itu kan hilang. Nah habis itu sempat di mana di Muarawis yang Gelam itu kan hilang juga. Nah jadi kenapa? Karena mungkin kreativitasnya. Karena satu punya etam 2-3 kali datang, tiga itu mah kan bosan nih. Memang kan dia yang belum pernah ke situ akan datang, tapi mun orang lingkungan etam ini kan situ-situ mah sini lah ke situ. Tiga itu mah pindah lain, maka kreativitas yang di sini bujur nih ada puisi, dan dia ada tingkilan, kemudian ada juga musik-musik lain. Nah jadi dia harus sama, tapi kan dianya diinformasikan gitu. Nah, oh untuk minggu muka nih tingkilan misalnya. Habis itu kan dia bisa aja di etam tegak kesehatan awal kan ada Mamanda gitu, etam hadirkan di sini, Mamanda di sini. Nah, tentunya hal ini seharusnya menurut saya sebagai birokrat ya, atau pemerintah, hal ini harusnya sudah ini kan ya seperti Pak Kus tadi katakan, sekolah bisa menggunakan dana bosnya untuk kanak-kanak tuh tampil sini jika memang butuh biaya. Tapi dinas lain bisa juga memfasilitasi ini. Jadi rutinnya gitu, nah tidak hanya harus SD, SMP, SMA pun jika memang bisa tampil di sini. Bisa jadi terbatas pendanaan dari dinas pendidikan sesuai kewenangan kan, tapi ketika itu dinaungi oleh dinas pariwisata contohnya misalnya, maaf kalau saya salah, memberikan fasilitas jika tampil di sini akan diberikan uang pembinaan misalnya, bisa gitu. Karena tadi ya satu, jangan sampai seni itu kebanyakan kan orang tua itu kan wah nih mau numpat eskul nih, ya saya kan pernah juga si anak kan buat eskul nih Pak, nebus beli ini beli itu lah, ya, banyaknya. Habis itu setahun ganti eskulnya, dia terpakai tadi itu kan. Nah jadi jika itu disiapkan oleh sekolah, anak tuh tinggal milih, oh enggak apa nih, enggak olahraga sepak bola, enggak ini. Ya, jadi salah satu kendala kan kreativitas itu karena fasilitas. Wah, mana aku bebadah ke orang tua nih, jangan karena dibelikan, dikuliahi, dimarahi dikit kan. Nah jadi itu hal-hal yang kayak itu harusnya dicermati, dilihat sesuai dengan porsi yang bisa diberikan. Ya. Makasih Bu Sutopik. Bu Kusrani ini karena waktu nih mungkin dipersingkat saja jawabannya. Tadi udah berkesan tentang bagaimana mempersiapkan diri kita, kayak tentang budaya. Mas Oci juga bagaimana kondisi dari teman-teman pelaku seni. Harus ada keberlanjutan, harus ada proses-proses yang memang tidak boleh berhenti. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya apa nih yang akan disajikan ke depan nih? Ya siap, terima kasih. Tadi sudah tinggal komunikasi saja sih sebenarnya dari komunitas kita yang ada di sini. Ekspresi budaya ini tinggal komunikasi ke sekolah aja saya kira. Kalau sekolah insya Allah kita mendukung itu sepenuhnya, dari Dinas Pendidikan sangat mendukung kegiatan ini. Ya istilahnya jangan sampai berhenti sampai di sini. Ini luar biasa. Karena memulainya ini aja menumbuh kembangkan kata beliau tadi, itu beliau secara di koperasi dan ekonomi karena menumbuh kembangkan untuk kegiatan ini susahnya luar biasa. Karena kita ini sudah biasa, sudah tahu bagaimana memulainya. Tapi dengan memulai ini sudah kita berani berbuat, mewakafkan diri dan sebagainya. Seperti itu luar biasa sudah. Dan jadi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mendukung. Seandainya ada hal-hal yang misal sekolah kami ada, ya saya katakan kepala sekolah ini tidak sama, risetnya tidak sama. Misalnya tadi kalau ada kendala, ada apa-apa, hubungi aja kami akan memfasilitasi itu. Insya Allah tadi apa yang dikatakan Pak Taufik, mungkin sekolah ini sudah banyak nanti disiapkan, baik itu alat-alat musiknya apa segala macam, segala olahraga sudah disiapkan oleh dinas semuanya, dan nanti insya Allah sebenarnya sudah ada pakaian dan sebagainya, tari-tarian sudah ada, akan disiapkan semuanya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Makasih, mungkin itu aja. Terima kasih. Nah terakhir karena waktunya terbatas, closing statementnya nih masing-masing. Mungkin
kawan-kawan komunitas bisa minta. Karena Etam ini belum pernah nampilkan Mamanda nih ya. Belum. Minta Dinas Pendidikan Kebudayaan menampilkan Mamanda di sini. Sesuatu dan lain halnya biar senangan ya. Oke, deal ya. Baik. Closing statementnya dari Bu Kusrani. Ya, terima kasih. Dalam kegiatan ini kami berharap, ya saya katakan dari awal tadi, kita terus melanjutkan. Ini adalah perjuangan kita ingin memajukan Kutai Kartanegara, agar kita semua jangan hanya sampai di sini. Namun bahasa orang Bahari itu jangan panasain manok, kan enggak itu. Tapi harus semuanya. Istilahnya kami atas nama pribadi maupun sama Dinas Pendidikan, kami siap membantu untuk itu. Ada hal-hal yang kurang berkenan, misalnya kalau hanya minum air mineral, siapa aja bantu bisa, ya kan, seperti itu ada kegiatannya. Ya, kami Dinas Pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kusrani. Ke Bu Topik nih, closing statementnya. Iya, sama. Jadi jangan sampai ini terhenti. Komunikasikan terus dengan kami yang bisa membantu, insya Allah membantu, karena sebagai ASN kami juga akan pensiun, juga Pak Soekardi, juga Pak ini. Nah kami juga butuh odah-odah tiga ini mungkin kan kami udah pensiun, dudukan di KP kan, apa tiga ini kan mungkin ya kan. Yeah. Jadi istiqomah lah Bumi. Amin. Khusus apa tadi? Oji tadi itu kan, jangan sampai terhenti. Lanjutkan bila perlu sampai mati gitu kan. Amin. Ya. Bu Mas Oji silakan. Melanjutkan, kalau tadi Busu Kusreng dengan Busu Topik tadi sudah membuka ruang, apalagi kan Busu yang di ujung daripada, namun ada masalah sampaikan aja. Nah artinya ruang ini Etam sudah disampaikan, dibuka bahwa Etam ada kreativitas, ada kemampuan untuk berkarya dan sebagainya. Silahkan Etam sama-sama bergabung di sini. Kawan-kawan Jola Gubang juga sudah memulai, artinya ada ruang-ruang yang memang harus kita apresiasi, karena mana memang ruang-ruang komersil yang memang kita punya hak-haknya di situ. Selebihnya tinggal kita komunikasi. Memang betul jemput bola. Kalau ngeluh mah Pak jadi pelaku Pak, wah bubuan pemerintah tuh sida-sida mah. Dulu saya 37 Pak, ternyata pas saya pergi Pak, batis kita masih banyak kah? Masih banyak nih, 2M masih Pak, bagi kami 1M. Bahasanya gitu Pak ya. Jalan Pak, bujur, akhirnya kita bisa ngerjakan dan membuka kawan-kawan pelaku musik tradisi. Etam pola hari raya, namun dulu ada bahasanya hari raya pelaku musik rock, Etam mola hari raya musik tradisi. Luar biasa. Itu aja, mudah-mudahan kita bisa berkumpul dan silaturahmi. Yang penting tetap istiqomah Pak ya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kusrani, Bu Topik dan Mas Oji ya, atas kehadirannya malam ini. Saya berkesimpulan bahwa tumbuh dan berkembang, tumbuh adalah berasal dari diri kita sendiri dan mengembangkan dari diri kita sendiri bersama-sama semua pihak dan infrastruktur yang ada. Jangan seperti telur mata sapi, jadi dipecahkan dari luar, tapi telur itu menetas dari dalam keluar sehingga jadilah ayam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.